Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya Putri Astiani dari BKA 1 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fobia sosial. Oke, apa sih itu fobia sosial? Fobia sosial adalah ketakutan yang tidak irasional terhadap pandangan negatif orang lain, sehingga mereka cenderung menghindari situasi sosial dan aktivitas sosial. Paparan situasi sosial atau kinerja hampir selalu memprovokasi respon kecemasan langsungnya. Meskipun remaja dan orang dewasa dengan gangguan ini mengakui bahwa ketakutan mereka berlebihan atau tidak itu masuk akal. Ini tidak mungkin terjadi pada anak-anak. Paling sering, situasi sosial ini atau kinerja ini dihindari meskipun kadang-kadang mengalami dengan ketakutannya yang berlebihan pada individu yang lebih muda dari 18 tahun. Nah, gejala ini harus bertahan selama minimal 6 bulan sebelum gangguan baru didiagnosa. Nah, selanjutnya, penderita sosial dengan jelas dan terus-menerus merasa cemas atau ketakutan dalam satu atau banyak situasi sosial. Mereka juga memiliki pikiran negatif terhadap diri mereka sendiri, interaksi orang lain maupun sosialnya. Mereka selalu merasa dihakimi dalam situasi sosial pada saat yang sama. Mereka merasa khawatir dan sadar akan gejala cemas mereka yang ditemukan, menyebabkan orang lain memiliki kesan buruk terhadap mereka atau bahkan menyebabkan penghinaan pada diri mereka sendiri. Fobia sosial itu sendiri suatu kondisi kesehatan mental kronis ketika interaksi sosial menyebabkan kecemasan irasional. Bagi penderitanya, gangguan kecemasan sosial ini, interaksi sosial sehari-harinya menyebabkan kecemasan irasional, rasa takut, kesadaran diri, dan malu. Gejalanya mungkin termasuk takut berlebihan terhadap penilaian orang lain, khawatir tentang rasa malu atau penghinaan, atau mungkin khawatir akan menyinggung seseorang. Nah, terapi bicara dan antidepresan dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Fobia sosial adalah salah satu mental illness yang dihadapi oleh banyak orang dewasa dan terutama pada remaja yang masih mengalami perubahan baik pada fisik maupun perubahan secara psikologisnya. Oke, nextnya ada penyebab fobia sosial. Apa aja sih penyebab fobia sosial itu? Nah, di sini ada 7 penyebabnya nih. Yang pertama ada peristiwa masa lalu, kedua keturunan atau pola asuh, yang ketiga struktur otak, yang keempat lingkungan, yang kelima emosi yang ditekan, yang keenamnya genetik, yang ketujuhnya kekurangan hormon sel. Nah, nextnya akibat fobia sosial. Manusia dalam hal sosial berinteraksi dengan orang lain menjadi salah satu hal yang paling mendasar untuk dilakukan oleh setiap manusia. Namun, pada sebagian orang, rasa takut dan cemas berlebihan dialami saat seorang harus berinteraksi atau berada di tengah keramaian. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan fobia sosial. Tak jarang penderita fobia sosial mengalami depresi sehingga menyebabkan terganggunya produktivitas kerja atau prestasi di sekolah. Meskipun demikian, kondisi ini dapat diatasi dengan berbagai cara, mulai dari terapi hingga pemberian obat-obatan. Oleh karena itu, penderita fobia sosial cenderung menghindari bertemu atau bersama dengan orang lain selain keluarga. Akibatnya ia akan sulit mendapat teman dan cenderung tidak mampu menjaga pertemanan. Nah, di sini ada beberapa akibatnya. Nah, yang pertama, merasa tidak berdaya, yang kedua merasa terisolasi, yang ketiga merasa kehilangan kendali, yang keempat merasa malu, yang kelima merasa terbatasi dan cemas sepanjang waktu, yang keenamnya merasa sangat takut ada orang yang mengetahui. Ya, kalau sedang gugup merasa sangat cemas ada orang yang mengetahui dirinya stres, menghindari acara pesta karena tidak senang berada di tempat ramai. Yang nextnya ada menghindari makan, minum, atau bekerja di tempat umum. Yang ke-10-nya menghindari penggunaan toilet umum. Yang ke-11-nya merasa panik saat menerima panggilan telepon. Yang terakhirnya menghindari tempat ramai seperti pusat perbelanjaan. Nah, selanjutnya ada jenis atau macam-macam fobia sosial. Wah, di sini ada beberapa jenis atau macam-macam fobia sosial.
Oke, bentar ya. Nah, fobia sosial. Nah, ada macam-macam ini. Ada ya, yang pertama ada fobia sosialnya, ada agorafobia, ada glossofobia, ada akrofobia, ada klaustrofobia, ada aviofobia, dentofobia, hemofobia, arachnofobia atau fobia terhadap laba-laba, cyanofobia, fobia terhadap anjing, fobibiofobia, fobia terhadap ular, nitofobia, fobia terhadap situasi kehidupan. Nah, mungkin dari semua permasalahan fobia, mau fobia apapun itu pasti ada solusinya ya. Nah, di sini saya akan memberi solusi untuk penderita fobia sosial. Nah, fobia sosial tercatat paling sering dialami oleh banyak orang dan memang cukup bahaya karena dapat menghalangi seseorang saat menjalankan berbagai aktivitasnya. Dan di sini ada 12 solusi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, belajar untuk menenangkan diri. Yang kedua, berhenti untuk membuat batasan. Yang ketiga, cobalah untuk terus berpikir positif. Yang keempatnya, secara perlahan untuk bergaul, coba untuk bergaul. Yang kelimanya, fokus pada kelebihanmu atau fokus pada kelebihannya masing-masing. Karena setiap individu itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk menanganinya kita harus fokus dulu pada kelebihan kita. Nah, yang selanjutnya carilah seseorang yang bisa dipercaya, seperti sahabat, teman, dan keluarga yang kita percaya. Nah, yang selanjutnya berkonsultasi ke psikolog atau konselor. Mungkin ini bisa sedikit membantu untuk menangani fobia sosial. Nah, yang selanjutnya kenali pemicu apa yang membuat cemas. Yang selanjutnya belajar untuk rileks. Yang ke-10-nya coba untuk tidak menghindar. Yang ke-11-nya latihan agar terbiasa. Nah, yang terakhir sabar. Sekian pemaparan tentang fobia sosial yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat ya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.